bisa apapun. Mungkin kasih Mas Joko, Bang Jek. bebas. Asal jangan suku aja. Kok kita video itu dulu bawa nggak? Videonya bu, video itu video. membuat motivasi yang baru bagi kawan pelacunya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Benar-benar 38 detik luar biasa. Baik, Ketua PUK Fajar yang saya hormati, tepuk buat Ketua PUK yang luar biasa. Bung Agus Koswara, nanti kita lihat video sebelumnya. Kenapa Presiden mendadak minta ke sini? Karena buat saya Fajar punya kenangan luar biasa. Saya punya sahabat sini yaitu Bung Ismail almarhum, Pak Korcap Brigade Bekasi. Saya sangat dekat dengan teman-teman Fajar. Ini kunjungan saya kedua berarti ya, Bro? Ketiga kalinya saya kesini. Undangan buat Fajar. Jangan ada PUK sampai 3 kali didatangi Presiden. Berarti udah luar biasa, udah hat-trick tuh. Karena Mas, semangat kawan-kawan juga luar biasa. Ketika saya punya mimpi membangun sebuah pusdiklat terbesar di Asia Tenggara, PUK Fajar salah satu dari 3 PUK yang langsung lunas membayar bantuan yang luar biasa. Itu saya surprise sekali, ternyata Fajar tidak pernah berubah. Ketika vaksinasi, baik PUK-nya bahkan perusahaannya luar biasa. Kawan-kawan tahu nggak PUK-nya? Perusahaan teman-teman itu menyumbang 5 miliar rupiah buat teman-teman buruh. Itu luar biasa. Manajemen bicara ke saya, Bung Ketua, Bung Agus, Presiden, saya nggak bisa terima ini. Lebih baik dalam hal paket. Akhirnya dapat 30.000. Bayaran ada 30.000 keluarga buruh mendapat bantuan dari PT Fajar, luar biasa itu. Dan saya tidak akan lupa ya. Karena itu minggu depan saya berencana mengundang PUK Fajar bersama sahabat saya Pak Roy untuk datang ke kantor saya di Mabes Polri. Kebetulan Presiden SPSI saat ini menjadi penasihat kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi udah jangan takut ke kantor polisi lagi. Panggil Pak Polisi. Kalau salah takut, kalau benar jangan takut. Kalau demonya sesuai koridor pasti nggak akan ditangkap. Karena luar biasa penghormatan buat buruh. Ada Presiden buruh mendapatkan kantor di markas besar kepolisian. Itu undangan buat Kapolri. Lalu yang berikutnya teman-teman, nanti HUT ke-52 SPSI di mana diselenggarakan? Di gedung Pusdiklat yang baru. Saya kejar semoga dari 5 lantai sudah jadi 2 lantai, karena kita akan mengundang Presiden kita Pak Prabowo Subianto hadir langsung. Ada 5 perusahaan terbaik di Indonesia yang ada penghargaan tertinggi dari SPSI, termasuk PT Fajar akan mendapatkan. Dari ribuan perusahaan anggota SPSI, 5 yang dikasih. Salah satunya Fajar Bekasi. Itu luar biasa. Dan juga benar-benar prasasti itu kita akan buat untuk menulis para PUK yang ikhlas menyumbang paling atas, kurang ikhlas paling bawah. Pokoknya Fajar ada di bagian agak ke atas. Itu. Ada kebanggaan Bu kalau mau nanti hadir HUT. Ketika lihat prasasti para penyumbang swadaya gotong royong, ada PUK teman-teman ada di situ. Kebanggaannya bukan buat hari ini, tapi buat akhir masa tiba. Sampai ketika teman-teman pensiun, ketika anak kawan-kawan menjadi buruh dan belajar di Pusdiklat, ada keringat, butiran keringat kalian menjadi gedung yang akan kita tempati nanti. Gedung itu yang membantu banyak kawan-kawan. Kebetulan saya menjadi pimpinan seluruh ASEAN sekarang, mimpin 12 negara. Jadi Presiden SPSI Andi Gani, mimpin Singapura, mimpin Brunei, mimpin Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos. Jadi presidennya para buruh-buruh ASEAN, Presiden SPSI Andi Gani.
Jadi namanya untuk tadi Asian Trade Union Council. Nah, teman-teman buruh itu diizinkan untuk menempel logo ini di bajunya. Dan ada logo yang paling tertinggi, kasta tertinggi derajatnya adalah ITUC yang di atas ini. Apakah teman-teman PUK boleh? Boleh. Ini lambang konfederasi buruh seluruh dunia. Jadi seluruh negara-negara besar di dunia ikut di sini. Dari 21 konfederasi buruh di Indonesia yang masuk hanya 3. KSPSI Adigani, KSPI Syarif Iqbal, dan KSPSI-nya Eli Silaban. Jadi teman-teman berhak pakai lambang ini. Kalau udah pakai logo ini, kalau di luar negeri orang langsung bilang, karena apa? Ini konfederasi buruh yang anggotanya 178 negara. Total anggota sedunia 380 juta orang, bayangin. Itu kalau baris, penuh se-Indonesia. 380 juta berarti warga kita se-Indonesia itu. Hampir lebih, ya lebih. Itu anggotanya ITUC. Yang memimpin Ibu Akiko Gondo yang sudah berkunjung ke kantor kita, ke kantor SPSI dan ke PUK. Jadi mudah-mudahan PUK Fajar hormat saya setulus-tulusnya atas kepedulian kawan-kawan, atas semangat kawan-kawan dalam membangun organisasi, semakin menambah semangat kita semua untuk berjuang. Dan khusus untuk Ketua PUK, hadiah dari Presiden November akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa? Saya kok buang-buang uang? Tidak. Buat saya mencari ilmu untuk belajar, tidak ada yang membuang-buang uang. Tapi bagaimana nanti Ketua PUK pulang ke Indonesia memberikan pelajaran kepada teman-teman yang ada di Fajar. Kenapa Presiden jauh-jauh ke Malaysia? Tahun depan gantian, teman-teman Singapura, Malaysia, Brunei, Timor Leste, ketika gedung itu jadi sudah minta Presiden Adigani, saya akan belajar di Jatiluhur Purwakarta. Jadi gedung kita ini belum jadi aja orang udah terkenal. Udah pesen tempat. Jadi itu belum. Jadi luar biasa ya. Mudah-mudahan kawan-kawan, terima kasih atas keikhlasannya. Saya sangat-sangat bersemangat melihat ketika sampai di Cikarang, Praimis ya. Ada yang hadir kemarin di sini? Hadir ya. Hadir. Presiden udah nyampe Cikarang, sudah nyampe 35 menit. Tiba-tiba telepon masuk dari ajudan Presiden. Bapak Adigani ditunggu sekarang juga oleh Presiden Republik Indonesia. Dia lebih tinggi. SPSI, ini Presiden beneran. Langsung berangkat lagi saya telepon Pak Agus. Ini apalagi bukan ketua RW, ini Presiden RI sih belum nih. Gimana nih? Kasih tahu teman-teman saya mesti ketemu. Tunggu, ternyata luar biasa. Kawan-kawan dengan setia menunggu saya sampai 4 jam di Praimis dengan disiapkan makan malam. Nah saya juga ingin tanya nih, PUK Fajar tadi, Bung siapa dulu? Bung Nanda ingat nih, Presiden dulu pernah bantu cek PUK ya. Nah, apa PUK sekarang yang belum punya? Udah punya semua. Kita salah tanya. Iya. Kita sebenarnya punya agenda besar Pak Presiden. Pada waktu itu kita berencana memiliki 6 bulan. Kita sudah siapkan budgetnya, tapi masih kurang. Kurangnya 99%. Ini sama ini sumbangannya balik lagi. Mudah-mudahan karena saya pribadi dan Oke, Presiden akan menyumbang, tapi tentu tidak terlalu sebesar itu. Kalau sebesar itu balik lagi dia. Kantong kiri, kantong kanan, tuh bagus, balik lagi tuh 100 juta tuh. Tapi semangatnya luar biasa. Presiden akan bantu. Nanti tinggal kita sama-sama kan. Saya mudah-mudahan sih lihat semangat teman-teman PUK Fajar itu gampang, harga bulannya berapa? kemarin kita sudah coba diskusi dengan pihak Suzuki. Itu yang paling bagus kita buat. Iya, 50.000 jadi pasti jadi lah. Tapi Pak, ini anggotanya luar biasa semua. Kalau kurang-kurang spion Presiden banyak. Ini kurangnya saya kira 99%. Itu bukan kurang-kurang dikit, kurang semua itu. Oke, selain ambulan apa? Komputer udah punya.
proyektor udah punya kan? Kebetulan di kita POK Fajar medianya yang paling terkenal di nasional. Oh iya. Ya, mohon Presiden bisa support terkait peralatan media kita yang belum ada. Mungkin Bung Joni apa yang diperlukan? Oh Joni anggota sini. Wah, lihat mukanya tiap acara ada aja deh. Siap Presiden. Oh, saya pernah. Bung Joni itu minta apa? ID press. Oke, tri. Jangan catat langsung. Buatkan ID press dari SPSI, saya tanda tangan di belakangnya. Udah langsung tuh. Tulis nih logo SPSI, ITC Atu, tulisin press, kasih namanya Doni Siganteng, langsung Presiden tanda tangan di belakang. Tapi jangan biar supaya aman dari tilang, bahaya. Oh. Habis anak SPSI itu begitu tua, pada pinter banget. Palembang jalan, di stop, surat dipanggil Pak Andi Gani. Oh, bisa cocok. Ada urusan lain. Mudik juga, bendera AGN ditempel. Habis itu lagi acara mana, acara Presiden, rombongan 3 mobil. Kenapa nih? Pak, dipanggil Pak Andi Gani, Pak, mendadak Pak. Oh ini dulu. Wah, bahaya sih. Jadi bahaya nih. Nanti ID persnya bahaya, hati-hati tuh. Jangan sampai buat pinjaman pinjol. Nah, Bung, saya Ketua PWI Jakarta sahabat saya, namanya Bung Kesit, yang suka komentator bola. Nah, Bung ikut pelatihan ya. Wah, siap ya? Saya daftarkan supaya jadi anggota PWI. Ingetin, saya telepon Ketua PWI Jaya, Bung Kesit, supaya Bung jadi berapa orang mau latihan? Kita 8 orang. Besok itu. Itu mau bikin futsal apa? Kita siap kumpul Presiden. Jadi jangan sekaligus satu angkatan, karena dia kan ada 5 hari. Bagi-bagi 2 angkatan supaya ikut. Supaya biaya pendidikan Presiden dibayar. Habis, kalau nyumbang 100 juta, mintanya ambulan. Minus. Harga ambulan 200, nyumbang gedung 100. Habis. Nombok. Tekor Presiden, tua. Aduh, ini pada pinter banget. Orang mah paling tinggi mintanya apa? Ketua Presiden, printer. Apalagi ini biasa ya? Printer, sini proyektor. Presiden kami nggak minta apa-apa, cuma ambulan 200 juta. Ya, boleh. Kita berencana bekerja sama dengan Koperasi, kemudian BKN, dan juga Serikat Pekerja. Nah, dari 3 unsur ini nanti kita akan berencana menentukan kekurangannya mungkin Presiden. Pokoknya kalau kurangin banyak-banyak, Presiden pasti ada dalam bagian di situ. Oke, siap. Baik, yang pertama Ketua berangkat di grup yang bulan November akhir bersama Ketua PMK Suai, Dunlop berangkat dari beberapa PMK berangkat ke Kuala Lumpur. Bung, baru pertama kali berangkat? Oh, kemana? Oh, Malaysia juga? Acara apa? Oh, di sini. Oh, Taiwan. Ya nggak balik-balik. Baik, kita saksikan video dulu. Mana video Mustiklat? Nah, teman-teman bisa lihat video Mustiklat. Nah, video ini, Bung Joni, disebar ke seluruh WA seluruh anggota supaya mereka menyumbang, Bung Ketua, tahu apa yang mereka sumbang, betul nggak? Coba silakan, mana? Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI membangun pusat pendidikan dan pelatihan terbesar se-Asia Tenggara. Pusdiklat itu akan dibangun di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Yes, sir.
Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar Polri, hari ini diundang untuk melaksanakan kegiatan groundbreaking Pusdiklat KSPSI. Saya dan keluarga besar Polri mendukung penuh agar proses pembangunannya ini tepat waktu. Gedung ini menjadi salah satu tempat. Jangan pas dalam gedung. Mundur. Stop. Oke, kawan-kawan. Ini gedung 5 lantai. Bawahnya auditorium. Bawah auditorium bisa muat sekitar 300 orang. 300 orang. Auditorium di lantai 2-nya ada 7 ruang kelas. Ada 7 ruang kelas pendidikan. Lalu lantai 3, 4, 5 itu buat teman-teman menginap. Teman-teman menginap di sana. Ada perpustakaan digital. Ada musola. Apa perpustakaan digital, Presiden? Udah gak pakai buku lagi. Jadi saya siapkan komputer ada sekitar 8. Jadi teman-teman mau buku judulnya apa tinggal pencet. Keluar sambil baca. Udah digital, udah canggih. Jadi gak baca begini, bukunya ditumpuk, udah enggak. Jadi udah mau baca apa, ada ribuan judul yang kita akan beli sesuai dengan hak cipta supaya kita bisa melihat langsung di sana. Lalu ada ruang yang tidak bisa menahan gebul-gebul. Alisa, ada lantai 1 sampai lantai 5, no smoking semua, supaya sehat. Presiden menyiapkan rooftop di atas, jadi para perokok dapat tempat di atas, di rooftop. Tapi ingat, kalau banyak pinjaman, banyak utang, jangan mengambil langkah cepat di atas. Presiden itu susah, dan sampai lagi di atas dan pemandangan indah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, di depannya balkon, kawan-kawan semua. Teman-teman bayangin nggak? Bangunan ini akan menghabiskan dana hampir 13,5 miliar. Uangnya sangat-sangat luar biasa besar. Tetapi ketika saya berkeliling melakukan sosialisasi, kita sudah punya proyeksi, Bung, ya, terkumpul 12,9 miliar di tangan bonus. Itu semua serikat buruh bertanya sama saya, Bung, gimana caranya meyakinkan anggota ngumpulin segede itu? Ya kita memberikan kepercayaan, kita memberikan contoh terbaik buat anggota bahwa uang itu akan kita pertanggungjawabkan, 1 sen pun nggak boleh ada yang hilang, betul nggak? Dan saya tulis di akte gedung, Bung Agus saksinya. Gedung ini milik seluruh anggota SPSI. Jadi Presiden SPSI sekalipun, DPP sekalipun tidak akan pernah boleh menjual siapapun Presiden SPSI. Karena yang punya siapa? Seluruh anggota SPSI. Jadi nggak ada yang punya berhak memiliki sebagai pimpinan. Jual di gedung, harganya tinggi, nggak boleh. Karena itu akan dilaknat oleh seluruh anggota SPSI. Betul nggak? Nggak boleh. Karena ini keringat kalian. Apakah banyak yang menyumbang? Banyak banget, bagus. Singapura, kawan saya. Mr. Presiden, bolehkah kamu bersolidarity? Itu biasa di internasional. Kami ingin terima kasih, Mem. Jadi di Singapura presiden burunya perempuan, dari Liuno. Lalu dari Filipina juga pengen ikut bantu. Saya bilang jangan. Saya ingin ini menjadi marwah organisasi. Gedung ini 100% dari keringat anggota SPSI. Bangkanya luar biasa begitu, Pak. Kenapa? Kalau kita menerima bantuan kiri kanan, kirim proposal kiri kanan ke seluruh instansi, nanti orang lihat itu gentengnya dari Kemenaker, sebenarnya kacanya dari A, dari B, nggak ada kebanggaan, betul nggak? Tapi kita melihat gedung ini Desember selesai, saya katakan Desember selesai 2025, ini 100% keringatnya anggota SPSI. Ini kebanggaan kita. Lalu ada prasasti yang akan kita taruh, lanjut lagi, Bu. Nanti ada prasasti, lanjut. Di salah satu tempat yang tentunya akan terus bisa digunakan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh seluruh Indonesia.
Dan Polri tentunya akan mengawal itu semua. Kita harapkan lapangan pekerjaan juga semakin banyak, semakin bertambah. Namun yang paling utama, buruh juga harus semakin sejahtera. Dan ke depan, gedung ini betul-betul bisa bermanfaat untuk memperjuangkan kesejahteraan teman-teman serikat pekerja dan buruh sekalian. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Didampingi Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea, dan pejabat lainnya. Arsyad mengapresiasi inisiatif KSPSI untuk mendirikan pusdiklat terbesar di ASEAN ini. Arsyad menegaskan pentingnya peran pekerja dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Arsyad menambahkan peningkatan keterampilan dan kompetensi pekerja melalui program reskilling dan upskilling sangat krusial. Pusdiklat ini menjadi batu loncatan yang penting bagi KSPSI dan seluruh pekerja di Indonesia. Arsyad menegaskan keterlibatan aktif pekerja dalam industri yang sehat akan mendukung terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang akan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Hari ini kita semua melakukan peletakan batu pertama, sejarah luar biasa untuk Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia di bawah pimpinan Andi Gani Nenawea. Kita akan membangun pusdiklat terbesar milik Serikat Pekerja di Asia Tenggara paling besar saat ini. Dibangun 5 lantai, ada 7 kelas ruang pendidikan dan bisa menampung hampir 200 orang untuk bisa tinggal dan menginap di pusdiklat ini. Ada 2 auditorium utama dan semua dilengkapi oleh semua yang sangat-sangat modern. Jadi kita bersyukur lahannya kita mendapatkan hibah dari Indika Foundation, pembangunannya swadaya mandiri dari seluruh anggota. Dan ketika saya keliling di seluruh PUK, teman-teman PUK sangat bersemangat karena rumah ini menjadi rumah bersama. Ini prasasti ini nanti kita akan buat Februari, mudah-mudahan jadi kita tahun depan. PUK Fajar akan ada di bagian di atas nanti PUK Fajar. Sama nilai jumlah sumbangannya. Jadi kalau sumbangannya 100 mintanya ambulan, ditulis minus presiden. Jadi ini prasasti supaya apa? Teman-teman PUK yang tidak punya infrastruktur juga bagus, malu ketika menggunakan gedung. Pasti ketua PUK yang baru, dia tanya, ini PUK kita kok nggak ada di jajaran penyumbang. Itu nanti ada 4 baris tuh, situ. Rekor PUK penyumbang terbesar dipegang oleh PUK Victory Cinggu, nilainya 680 juta. Kenapa? Karena anggotanya 14.000 orang. Kalau Fajar 14.000 juga bisa. Presiden Tangerang ceritanya, saya cerita nih, Bung Ketua. Ada PUK berdiri protes keras. Saya kaget, baru ngomong sosialisasi di protes. Namanya PUK Indorama Bung Caska. Presiden ekspresi, saya Caska protes. Kenapa Bung protes? Saya menolak 50.000 per anggota. Baru mulai saya bilang gimana kita? Saya maunya 100.000 rupiah per anggota. Waduh, kaget saya. Ini beneran Bung Caska? Bener. Minggu lalu kewajiban mereka dibentukkan seperti Fajar sama, tepuk tangan buat kawan-kawan itu. Jadi ada Fajar, ada Indorama, Cing itu, wah semangatnya luar biasa. Jadi mereka bukannya 50.000, minta 100.000. Ini kalau PUK begitu semua presiden awet muda. Saja. Apalagi kita yang bulan. Oke,
ini kayaknya udah cukup ya, video udah cukup. Kita buka interaksi kawan-kawan. Bu Ketua silakan pimpin, nanya apa saja silakan. Tapi saya melihat mudah-mudahan hubungan industrial kawan-kawan dengan manajemen harus terjaga. Kalau betul lah, kalau ada masalah jangan dibesar-besarkan terlalu besar. Kalau ada masalah cukup internal dulu Fajar, jangan kemana-mana. Jangan tiba-tiba ini karena investor Fajar itu investor perusahaan besar di Thailand. Besarnya di tahun, saya sangat tahu perusahaan ini besar dan kepeduliannya juga luar biasa. Jadi kalau ada masalah tadi soal PKB, Bu Ketua, dan saya nanti akan berkirim surat dukungan kepada PMK Fajar kepada manajemen supaya perundingan kerja bersama PT Fajar dengan PMK SPSI Camp Fajar dapat berjalan dengan baik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Betul lah. Presiden akan buat surat khusus kepada Direktur Utama PT Fajar. Silakan Bu untuk memandu tanya jawab. Baik kawan-kawan, mungkin baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Presiden Nandikani. Perkenalkan, nama saya Suri Kristianto, Bakor dari SPSI Fajar Surya Wesisa. Yang saya ingin tanyakan dan ingin saya harapan ke depannya untuk kenaikan upah, karena bulan-bulan ini adalah masa-masa perundingan kenaikan upah untuk seluruh karyawan atau seluruh perusahaan di khususnya di Jawa Barat. Yang pertama, Pak Presiden tolong disampaikan ke pemerintah untuk membuat rumus kenaikan upah yang adil bagi pekerja dan tentunya yang layak bagi pekerja, Pak Presiden. Melihat dari tahun 2023 kalau tidak salah, dan kebetulan saya masuk dalam tim berunding tahun 2023-2024, hanya 1% dari Jawa Barat kalau tidak salah. Tapi alhamdulillah dengan tim berunding dari Fajar Paper kenaikan dari 2024 hampir 8,4%. Alhamdulillah. Jadi harapan kami Pak Presiden, semoga Pak Presiden dapat menyampaikan kepada pemerintahan untuk membuat atau membuat proposal atau rumus kenaikan upah yang adil bagi pekerja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung jawab lagi. Bung siapa? Suli ini. Kita berdoa sama-sama kawan-kawan. Seminggu terakhir ini saya mengucapkan selamat oleh 5 tokoh nasional. 5 tokoh nasional, Bung selamat ya. Kenapa saya bilang? Kelihatannya kami mendengar putusan Mahkamah Konstitusi akan membuat buruh bahagia. Saya bilang kita gugat banyak banget ya, ini yang mana nih? Gugat itu banyak, saking banyaknya saya juga bingung. Yang Undang-Undang Cipta Kerja uji material. Akhirnya kan kita tidak boleh mendahului putusan hakim. Tapi saya Bung Agus, Bung Ketua BUK, bahwa saya punya keyakinan benar, usulis ya. 9 hakim MK insya Allah akan berpihak pada buruh Indonesia. Pesan saya, perjuangan ini bukan buat perjuangan Adigari Menawiya, bukan. Perjuangan ini buat kalian, anak-anak kalian, dan masa depan kalian semua. Kalau kita tidak turun dengan semangat luar biasa, tidak turun dengan semangat yang luar biasa, dengan kekuatan luar biasa, kita akan dianggap sebelah mata oleh siapapun. Betul nggak? Jadi saya bersama Bung Iqbal sudah kontak-kontak seminggu terakhir, kita buat aksi besar. Aksi besar kita tuh terakhir 2013. 250.000 orang turun, itu ngeri. Kalau Bung lihat di googling nanti pulang dari sini, media terbesar di dunia di mana? Di Indonesia. Buruh Korea, buruh Australia, Inggris, Amerika, Venezuela mengucapkan selamat kepada saya dan Iqbal. Kenapa? Kalian luar biasa. Totalitas luar biasa, Mayday. Bayangin, kiri kanan tamrin,
penuh 2 jalur, penuh semua nih, sampai Monas, isinya orang semua. Ketika kita bicara, semua juga hormat. Masanya militan. Presiden lagi semangat, siapa berdua? Siapa? Lepas. Mana-mana, PUK, Bekasi, Karawang, Fajar. Lagi ketuanan presiden, gak balik-balik. Ternyata ketuanan di rumahnya sendiri. Pulang. Nah, itu yang membuat saya sedih, Bapak. Kenapa? Yang kalian perjuangkan, saya sudah tidak butuh lagi pamiliku sebagai presiden. Saya berjuang buat teman-teman, dan teman-teman sendiri yang diperjuangkan pada lepas. Ada PUK anggotanya 10.000, kirim orang 10. Saya bilang kan, ini nomor saya bilang, hei, berapa anggota kamu PUK? 10.000 presiden, yang datang 10 presiden. Lu pada mulai catur presiden. Jadi saya ingin kita akan segera beritahukan PUK bersiap-siap. Pemberitahuan akan turun dalam 7 hari. Dalam 7 hari harus siap semuanya. Kita akan aksi besar damai. Intinya apa? Mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Itu. Kita orang yang tahu diri dan tahu terima kasih. Sujud syukur semuanya. Saya ditanya apa kemenangannya? Saya juga belum tahu. Tapi saya punya keyakinan. Karena beberapa orang bilang, ini kok ganti orang selamat, Bung selamat ya, perjuangannya luar biasa, akhirnya berhasil. Kan putusannya belum keluar sebenarnya. Ya kami sudah ada kisi-kisi mendengar segala macam. Nah, ini tentu karena doa para teman-teman masuk Fajar. Kalau undang-undang Cipta Kerja kita menangkan, Bu, ini merupakan torehan sejarah akan dulu, betul nggak? Kita kalah, dipukul kalah, bangkit menang lagi. Itu. Jadi kalau jangan sampai anggota PUK berpikir terbalik. Bung Presiden, kenapa ketua PUK? Kita kalah terus berjuang. Udah demo kalah. Ketua PUK, pikir yang baik. Udah berjuang aja kalah, apalagi lu gak berjuang, betul nggak? Makin kalah. Itu harus dipikirkan terbalik kepada para anggota-anggota. Kok demo terus sih? Sudah kalah kita, kalah. Ya makin cuek, ya aturannya makin sembarangan. Jadi itu, jadi mudah-mudahan Sulis peraturan itu. Dan saya baru bertemu Pak Jokowi 5 hari yang lalu. Kalau teman-teman googling, 2 jam setengah saya ketemu. Apa yang saya tanya Pak Presiden? SPSI menolak keras iuran pensiun tambahan, betul nggak? Udah tapera memberatkan, tambah lagi ada sundulan iuran lagi. Jadi sikapnya Mas Andi gimana? Kita tolak Presiden. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dan saya Iqbal dan ada beberapa presiden pun dipanggil ke istana. Presiden Jokowi akan mengeluarkan keputusan. Mudah-mudahan keputusan itu baik buat buruh Indonesia. Baik, pertanyaan kedua sekarang. Maka kedua, sebutkan nama, nomor KTP, nomor pinjol. Selamat sore, saya Didi Setiadi. Sebenarnya pertanyaan saya udah ada jawaban yang ini. Tapi saya pertegas lagi. Pak Presiden, saya pesan aja nih mengenai yang Undang-Undang Cipta Kerja, Pasca Ketenagakerjaan itu bisa nggak ke pemerintah supaya dicabut undang-undang itu? Karena ya itu menyengsarakan semua kaum pekerja menderita. Terima kasih. Pertanyaannya sama sudah dijawab tadi. Jadi yang ketiga langsung. Baik, yang ketiga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Presiden kita udah datang mengunjungi PT Fajar Surya Besisa. Pertanyaan saya hampir-hampir mirip, tapi dalam waktu dekat ini kan ya banyak PHK ya. Kalau dilihat berita di nasional tuh banyak PHK, perusahaan tuh besar-besaran ya, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan hampir ya Jakarta juga terkena imbasnya gara-gara peraturan Omnibus Law. Yang paling penting yang tadi udah dijawab sama Pak Presiden itu udah bagus ya. Yang pertanyaan itu
sekarang itu banyak perusahaan itu menggunakan outsourcing ya, tidak memakai karyawan tetap lagi. Itu yang ditakutkan sama kawan-kawan kita yang di lapangan ya, apalagi yang baru sekolah, ujung-ujungnya outsourcing. Mudah-mudahan sih adanya presiden kita ini bisa memberi kabar baik ya anggota kita, bahwasanya insya Allah ada perubahan lah untuk langsung ke pemerintahan lah, biar nggak ada lagi outsourcing. Karena kasihan juga ya kalau outsourcing semua lama-lama serikat kita juga bubar kan, nggak ada lagi namanya karena tetapkan outsourcing semua. Itu aja pertanyaan saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, Presiden sudah. Kenapa kita berdoa keras sekali? Karena mudah-mudahan di putusan ini Bung, MK yang diputuskan mudah-mudahan termasuk outsourcing. Tidak ada lagi outsourcing seumur hidup di bumi Indonesia. Jadi saya ditanya oleh seorang tokoh bangsa, ini saya buka aja nih, itu mungkin 3 bulan yang lalu. Bu Adi, kalau kamu ditanya apa yang paling kamu perjuangkan dalam perjuangan tuntutan ini? Satu, soal upah. Betul nggak? Formula pengupahan yang adil. Bukan hanya buat pengusaha tapi buat buruh. Win-win solusi. Formula pengupahan. Kenapa? Kalau formulanya jelek, yang mau dirundingin bikin balik juga sama aja, betul nggak? Yang kedua soal outsourcing. Outsourcing itu sangat-sangat mengkerdilkan nasib buruh. Kenapa? Outsourcing diberikan keleluasan dan cipta kerja bisa seumur hidup. Perpanjang semua panjang ini, semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Lalu yang ketiga mengenai jaminan sosial. Karena itulah saya ingin minta kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, saya minta agar pemerintah punya anggaran khusus untuk pendidikan guru dan anak-anak guru. Sangat penting. Karena kalau tanpa fondasi pendidikan, kita akan sangat lemah generasi masa depan buat gerakan buruh ke depan. Betul nggak? Jangan sampai teman-teman PUK 10-15 tahun, 20 tahun ke depan tidak ada aturan, nggak ngerti. Ya setuju. Bagus, mantap. Ya nggak ngerti buruh ini. Jadi saya berharap teman-teman MK kita doakan bersama memutus pengupahan yang adil. Soal outsourcing itu tidak boleh ada lagi. Kalaupun ada, diperketat jenis pekerjaannya dan batas waktunya jelas. Hanya 2 tahun. Batas sudah jelas itu. Saya dikomplain oleh pemerintah. Kenapa? Waktu itu dikasih PP 78, bukan ditolak. Sekarang dikasih formula pengupahan yang baru nolak lagi. Kita balik ke 78. Ini gimana ceritanya katanya? Ya habis merugikan buat buruh saya bilang. Permen 22 juga merugikan. Ya mudah-mudahan Menteri Tenaga Kerja yang baru bisa berasal dari kalangan buruh atau orang yang peduli terhadap buruh dan perjuangan buruh. Oke Bu? Ya. Pertanyaan keempat? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo Purnomo, pengurus PUK PT Fajar Sulawesi Selatan bidang sekretaris. Di luar terkait tadi yang sudah dibicarakan, ini menyangkut terkait dengan kelangsungan Serikat Pekerja Presiden. Bahwa yang kita ketahui di 5 tahun terakhir ini kekuatan kita menurun drastis. Perjuangan kita di jalan terkait dengan aksi menurun drastis karena mudahnya membentuk serikat pekerja. Nah, kami rindu akan persatuan seluruh pekerja yang ada di Indonesia untuk berjuang bersama-sama. Karena pada prinsipnya kita mempunyai tujuan yang sama untuk kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia. Kami berharap melalui Presiden Andi Gani dan beserta tim dapat mengkonsolidasikan seluruh pimpinan buruh agar mampu menciptakan solidaritas yang besar. Karena kita miris, Presiden, ketika kita aksi, ketika kita sudah beda bendera saja, kita sudah terkotak-kotakan dengan sendirinya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita di masa yang akan datang terkait dengan perjuangan
kesejahteraan kaum pekerja. Jadi harapan kami keluarga besar PKK PT Fajar Surya Sisa, Bakor, Brigadir serta pengurus berharap kepada Presiden agar mampu mengkonsolidasikan seluruh pimpinan serikat pekerja entah bendera apapun untuk mari berjuang bersama-sama, menyingkirkan ego yang ada di pikiran kita masing-masing demi kesejahteraan kaum pekerja. Karena seperti yang kita lihat bahwa buruh serikat pekerja yang ada di luar negeri itu posisinya seperti piramida, tapi di Indonesia seperti piramida terbalik. Anggota semakin sedikit tapi serikat pekerja semakin banyak. Itu yang menyebabkan kami sangat prihatin dengan kondisi perjuangan kita saat ini. Terima kasih, semoga dapat disampaikan, dapat dirasakan. Kita berharap, kita rindu untuk perjuangan bersama-sama, kita rindu solid, kita rindu satu perjuangan bersama-sama. Terima kasih Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Siapa namanya? Bu Yudo di luar biasa, bukan buat pertanyaan yang sejarah. Saya tunggu di kunjungan saya. Baik. Ya saya cerita 2013 itu perjuangan bersatunya buruh di MPBI. Itu sejarah dunia. Konfederasi Buruh Bersatu membuat gerakan buruh bersama, aliansi terbesar di dunia ya MPBI. Presidennya saya, Iqbal dan Mudofir. Itu jadi catatan sejarah emas. Kalau aksi 100.000, 200.000, itu orang 2012, 2013, 2014 itu luar biasa. Dan akhirnya betul kembali lagi SPSI aksi sendirian. Akhirnya turun aliansi kabupaten, kekuatannya kotak-kotak lagi. Nah, jadi memang begitu. Sebulan terakhir ini saya intens berkomunikasi dengan beberapa pimpinan konfederasi buruh agar para pimpinan konfederasi buruh sadar tidak mungkin berjuang sendiri-sendiri lagi. Isunya sama, betul nggak? Perjuangannya sama, aksinya beda-beda. Ya akhirnya mengecil. Senin demo 500 orang, Selasa demo 700 orang. Ya nggak akan dipandang. Itu karena itulah saya ingin hilangkan ego. Walaupun kita berdasarkan verifikasi Kemenaker, Bung Agus Koswara, KSPSI pimpinan Adi Gani adalah KSPSI dengan jumlah anggota terbesar di seluruh Indonesia. Tetapi saya sampaikan kepada kawan-kawan pimpinan buruh yang lain, kita tidak melihat besar kecilnya federasi atau konfederasi. Yang penting niatnya sama, niatnya terus ikhlas. Ayo sama-sama kita berjuang dengan satu isu yang sama. Mudah-mudahan segera tercapai. Amin. Karena betul, gak mungkin berjuang sendirian tuh gak masuk akal, gak akan menang, betul gak? Ya gak mungkin menang berjuang sendirian. Berapa SPSI yang diganti sendirian? Siapa? Oh Iqbal ya? Oh sendiri lagi. Oh ya SPSI sendiri lagi. Ada yang tertawa melihat kita pecah, betul gak? Berjalan sendiri. Jadi itu mudah-mudahan doakan kawan-kawan BUK, semoga para pimpinan konfederasi buruh bersatu, bergabung, memperjuangkan hal yang sama di dalam satu kekuatan besar. Setuju? Pertanyaan kelima sekarang. Ya Bu, sekarang. Ada yang nanya lagi terakhir? Cukup? Oke, sekarang. Saya mungkin tidak bertanya ya, Bu. Mungkin saya flashback ke belakang. Saya rindu dengan sosok almarhum ayah Anda, Bung Akili. Mungkin saya adalah saksi sejarah pada saat itu penolakan Undang-Undang 13 2003. Saya rindu pemimpin yang seperti beliau, yang mana pada saat itu turun ke jalan itu bukan ujung-ujung datang ke Mokom. Dia jalan dari HI sampai gedung DPR, sampai mohon maaf sepatunya aja terlepas. Itu kami semua rindu sosok seperti itu. Gitu. Jadi dulu kami punya ketua yang alhamdulillah dekat juga dengan almarhum Budiawan dan juga dengan almarhum Bung Yakub. Di situ perjuangan kami berasa, Bu. Bahkan itulah mungkin yang saya rasakan itu perjuangan yang paling luar biasa. Nah, kami rindu sosok seperti itu, Bung. Jangan tiba-tiba ya mungkin seperti Bung Guido katakan terkotak-kotaknya itu kita nggak ada figur seperti yang almarhum yang hanya tiba-tiba datang di mobil moko tanpa ada kita berjuang, kita panas-panasan ayo sampai ya ibaratnya kalau sampai seperti almarhum jalan 300 meter
cara berhukum itu luar biasa menurut saya gitu. Jadi saya terutama kami dari Serikat Pekerja rindu sosok seperti itu. Kami terutama ya rindu sosok seperti itu. Mungkin itu aja Bu. Mungkin itu sebenarnya bahwa jadi jangan sampai ada antara anggota apalagi mungkin jauh ke presiden ke semuanya semua komponen yang ada di perangkat itu kalau bisa kita bersatu. Di situlah tunjukannya bahwa kita bersatu. Mungkin demikian dari topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, memang kita mengalami kendala soal long march. Dulu HI merupakan pusat titik kumpul. Saya kenal dari 2012 jalan kaki dari mulai HI sampai ke Istana. Mulai 2016 sudah ditutup total. Tidak boleh lagi ada long march dari HI. Akhirnya seluruh pimpinan buruh berunding bersama pihak kepolisian dicari jalan tengah. Jalan tengah kita kumpul patung kuda muter dari mulai balai kota. Ini terjadi sudah 8 tahun. Karena apa? Dulu belum ada MRT. Berbeda di situasi yang lain dan berbeda. Berbedanya adalah situasi lalu lintas dan situasi yang ada dengan aturan yang ada. Kita sempat merasakan long march itu mungkin hanya 3 tahun. 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Terakhir itu 2014-2015. Semenjak itu sudah nggak boleh, sudah ada aturan long march tidak boleh lagi dilakukan. Dan tapi kita agak nakal. Kita long march dari mulai patung kuda, saya nggak mau long march dulu. Kita long march ke balai kota, lalu teman-teman balik balai kota, saya nggak mau. Sampah dulu, puterin dulu. Padahal boleh. Tapi untuk menjaga militasi itu betul juga bagus. Untuk menunjukkan kesatuan para teman-teman buruh. Yang kedua, kita bisa melihat sekarang. Kalau SPSI aksi, ada serikat lain menunggu juga. Nggak mau ikut sama-sama sekarang. Nah ini yang menjadi sekat komunikasi kita. Bagaimana supaya para konfederasi buruh ini duduk sama-sama menentukan isu yang sama. Karena isunya juga soal upah, outsourcing, jaminan sosial, soal PHK, soal perjanjian kerja bersama, semua isunya sama. Tapi mengambil langkah beda-beda. Ada yang aksi ke Kemenaker, ada yang ke DPR, ada yang di Istana. Sekarang jadi bahan pertanyaan semua. Termasuk wartawan tadi saya. Bung Adi, nanti demonya kemana setelah IKN pindah? Bingung. Bagus. Masa saya sewa kapal, tidak ada naik, 2.000 kita baru nyampe itu. Ini jadi pertanyaan bersama di sekarang. Kementerian semua udah pindah semua ke ibu kota yang baru. Masa kita demo gubernur DKI? Ya bingung gubernurnya. Apa salah gua nanti? Nah, ini menjadi rumusan Bu Ketua. Supaya efektif gimana kita aksi? Karena ibu kotanya sudah pindah. Presiden pindah pasti menterinya pindah. Yang kita demo masalah nasional, kita demonya di Jakarta. Ini setelah kita pikirkan, ini benar-benar suatu hal serius. Masa depan aksi ini gimana ke depan? Mau demo kemana? Ke IKN? Masa pajak dapat 900 naik kapal semua, apa nyampe-nya? Gak ada yang kerja. Nah ini memang menjadi pemikiran bersama. Kita akhirnya menemukan solusi, membesarkan anggota kita di Kalimantan Timur untuk mewakili perjuangan kawan-kawan yang di pulau-pulau lain. Betul nggak? Karena nggak mungkin aksi kumpul Pelabuhan Tanjung Priok jam 00 naik kapal. Udah biru presiden agak mahal ya. Masa kita demo di mana? Ini jadi pemikiran pula Bu. Kita mau demo di Patung Kuda. Istananya udah tanya orangnya. Ada presiden. Dan presiden dari mana? Saya juga kadang-kadang saya bicara sama teman-teman pimpinan dulu, nanti kita kalau diterima kita delegasi Kapolsek Gambir. Karena orang di istana sudah kosong. Ada satu ternyata tempat yang belum pindah. Namanya Mahkamah Konstitusi. Wah, udah berarti kita ke MK aja. Ya betul, karena kita gugatnya ke MK. Ya udah itu. Jadi memang akhirnya sudah tidak ada lagi bahasa kumpul di istana. Istananya IKN kata wartawan. Mau demo apa kan nih? Ya betul juga. Ini mulai 20 Oktober Pak Prabowo udah di sana. Nanti kalau demo upah di 20 November bingung semua saya.
delegasi kirim kemana nih? Bisa kas DPP hilang semua buat pesawat, gitu. Atau pakai online gitu. Baik kawan-kawan, karena waktu juga saya masih ada kunjungan ke Matel. Intinya terima kasih buat semua loyalitas meditasi teman-teman PUK Fajar Surya Wisesa. Tepuk tangan buat teman-teman Surya Wisesa. Terima kasih semua. Karena kalau anggotanya militan dan loyal, pasti pimpinan luar biasa, dan pengurusnya luar biasa. Karena bisa memberikan keyakinan, bisa langsung berkontribusi sangat luar biasa. Saya tunggu Februari. Karena kalian akan menerima penghargaan tertinggi dari KSPSI sebagai berbasis hubungan industrial terbaik di Indonesia. Jadi mudah-mudahan Presiden bagus bisa hadir, Pak Dirut, Pak Roy, dan juga sebagai senior PUK, perwakilan PUK juga hadir, supaya teman-teman juga melihat hidung yang teman-teman sumbang. Jadi sekali lagi kompak terus teman-teman, jangan pernah lelah. Semoga PKB-nya perjanjian kerja bersamanya sukses. Amin. Minggu depan saya akan buat surat saya beri surat khusus saya kepada Dirut PT Fajar bahwa kita mendukung PKB yang berkeadilan untuk pekerja dan pengusaha. Jadi jangan-jangan Presiden SPSI tulis surat khusus, itu surat cinta khusus itu. Karena saya lihat responnya para pengusaha juga sangat bagus, teman-teman pengusaha juga bagus. Investor di Thailand itu investor yang dikenal cukup sangat-sangat baik di kalangan serikat pekerja di dunia. Jadi teman-teman, ini berapa total anggota kita berapa? 1.808. Oh terbaru ya, 1.800 ya. Ada ketua PUK saya tanya, berapa anggotanya? 2.800 presiden. Satu jam berapa anggotanya? 2.600. Gimana anggota 200 pulang per sejam? Lupa presiden datanya apa? Tidak valid gitu. Jadi kepada PUK Fajar, Presiden akan menyumbangkan 1 buah TV duluan GP. Karena habis nggak ada yang dibawa bingung, mobil ambulan nunggu oleh Presiden betul. Nah, daripada laptop, proyektor sama TV mana yang lebih penting 3 itu? Ada yang lebih penting daripada itu semua, Presiden. Kita punya 2 printer, tapi yang satu usianya sudah sangat. Yang kedua sudah mulai error. Ketika buat print itu sudah lumayan. Oke, saya kasih aja printer paling canggih buat kalian. Udah. Yang ini printer yang berwarna yang paling terbaru itu. Oke, printer yang paling mantap. Enggak, memangnya cuma 100 juta. Kalau cuma 100 juta 200 juta, bocor. Mesin ngomong. Ini kalau printer presiden kasih yang terbaik. Jadi presiden bagus, yang bisa langsung apa? Sih biasanya bisa kopi ya, bisa apa? Bisa apa? Bisa scan, bisa apa lagi? Udah pakai wifi connection. Udah paling canggih gitu kan. Jadi dari handphone bisa ke print, pakai bluetooth wifi. Itu mantap. Bukan printer yang kucak-kucuk, bukan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di Februari ya, untuk SPSI yang ke-52. Saya berharap teman-teman hadir semua di sana dan juga teman-teman sehat semua, diberkahi rezeki, dan juga yang paling penting satu hal, kalau ada mustik jangan membuat pecah. Saya suka sedih. Datang ke satu PUK, tiba-tiba ketua PUK yang lama mana? Udah pindah serikat presiden. Loh kenapa? Kalah mustik, bikin yang baru. Itu kejadian banyak banget. Nah saya juga luar biasa di Fajar bertahan dan solid sampai sore ini luar biasa. Mudah-mudahan solid selama-lamanya. Amin. Pak Agus, cukup? Teman-teman cukup ya? Kita foto bersama. Foto teman-teman akan masuk malam ini juga di link media nasional di Indonesia. Jadi foto saya masukkan di tribunnews.com, grup yang Kompas. Jadi kunjungan Presiden SPSI ke PUK SPSI Fajar Surya Wisesa yang memberikan kontribusi luar biasa. Oh, judulnya udah keren.
depan foto sama-sama. Nah. Jangan belum bangun. Nah, di sini. Foto nanti foto ini akan jadi foto di tribun, di Kompas dulu. Oke. PT Fajar Surya Wisesa